Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembelajaran hadis kelas 9. Sekarang ini sampai ke hadis yang ke-35 ya anak-anak, yaitu bab tentang ukhuwah dan hak-hak saudara muslim. Anak-anak sekalian, kita langsung saja ya ke hadisnya. Ini kabar dari teman-teman yang kita lihat dari datanya, sudah sebagian besar dari kelas 9 sudah ada di pesantren. Kemudian ada beberapa yang hendak menyusul, namun ada yang tetap PJJ. Nah, untuk yang di pesantren ini sudah mulai untuk pembelajaran tatap muka untuk mapel diniyah. Adapun yang masih di rumah ini masih dengan model PJJ seperti ini. Tidak apa-apa ya anak-anak sekalian. Nanti untuk model PJJ akan lebih dilonggarkan lagi ya, karena para asatid ini juga akan mengajar di kelas ya anak-anak. Baik, langsung saja ini untuk pelajaran kita hadis ke-35, hak-hak saudara muslim ya. Bisa dilihat di layar anak-anakku sekalian, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wala yakhdhuluhu wala yakdhibuhu wala yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Bihasbi ri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Kullu muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah, dan saling memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Seraya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim ya atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku sekalian, kita kembali mereview, mengingat bahwa 42 hadis di dalam hadis Arba'in ini adalah kitab yang ringkas ya tentang hadis, yang mana barang siapa yang bisa memahami 42 hadis yang ada di dalam Arba'in An-Nawawi ini, maka dia memahami Islam secara global ya. Nah, kita sudah sampai di penghujung hampir ya, sekarang ini hadis yang ke-35, yaitu hadis tentang, ini bisa kita simpulkan tentang hubungan antara saudara muslim ya, tentang hubungan sosial. Jadi begitu mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan, sudah menyampaikan tata etika di dalam bersaudara ini ya. Kalau ini diamalkan, masya Allah luar biasa ya, di antara masyarakat itu, di antara RT, di antara lingkungan masyarakat, di antara saudara, sekolah, itu luar biasa baiknya. Apa sih poin-poinnya itu? Ya, secara singkat, yang pertama adalah
La tahasadu, janganlah kalian saling mendengki. Dengki ini cirinya ada dua ya, SMS. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah ya. Dengki ini adalah sifat termasuk amalan hati yang amalan buruk, yang mana amalan ini kalau disimpan di dalam hati maka akan dosa ya. Dan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada orang yang selamat dari dengki ini ya. Semua manusia ya, ini adalah sifat dasar, ini dia akan pernah memiliki rasa dengki ini ya. Tetapi kata Ibnu Taimiyah, orang yang dia menyimpan rasa dengki ini maka dia dosa. Tetapi orang yang dia mulia, setiap ada kedengkian itu muncul dia melawannya, maka ini tidak dosa. Anak-anakku sekalian, ada beberapa macam dengki yang atau hasad atau dengki ini yang dilarang ya. Nanti ada juga dengki yang dibolehkan anak-anak ya. Oke, langsung saja. Dengki atau hasad yang haram, yang pertama adalah hasad dengan rasa yaitu tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat. Ini termasuk haram ya. Misalnya ya, teman kita ada tas baru ya, maka kita merasa tidak suka. Wah, itu kok tasnya baru ya, saya tasku enggak baru. Enggak suka ini saja. Ini sudah termasuk rasa dengki ya. Gitu. Harusnya apa? Kalau ada teman kita yang memiliki nikmat, kita merasa senang. Alhamdulillah tasmu baru ya, ikut senang gitu ya. Jadi ketika hasad ini sudah mulai muncul, maka segera dilawan supaya tidak menjadi dosa. Karena ini termasuk amalan hati, tidak kelihatan ya. Kemudian yang kedua adalah ingin ya, tidak suka melihat, ini tadi yang pertama yang nggak suka saja itu sudah hasad. Yang kedua adalah tidak suka melihat teman atau saudara muslim yang lain mendapatkan nikmat dan ingin nikmat itu pindah kepadanya ya, gitu. Jadi nggak senang, dan ditambah lagi ingin nikmat itu pindah. Misalnya kita ya melihat tetangga atau teman kita, saudara kita ya memiliki HP yang bagus atau motor yang bagus. Nah, kemudian kita merasa dengki. Wah, kok itu motornya bagus, saya nggak punya, atau HP-nya bagus, saya nggak punya. Semoga dia bangkrut, terus motornya atau HP-nya itu dikasihkan atau dijual murah kepada saya ya. Nah, ini termasuk rasa dengki yang haram, tidak boleh ya. Atau kepada saudaranya, anak-anak kepada adiknya, kepada kakaknya ya. Kakaknya, adiknya dibelikan HP baru oleh orang tuanya, kita belum, terus ada rasa hasad ya. Semoga HP-nya, tadi kalau pertama semoga HP-nya rusak gitu tak ya. Yang kedua ya ini semoga ya dia lupa naruh terus dikasihkan kepada saya misalnya ya. Atau semoga orang tua kita marah sama dia kemudian HP-nya dikasihkan kepada kita. Ini termasuk hasad ya. Yang kedua. Nah, kemudian hasad model yang ketiga, ini ada 3 model ya. Itu adalah hasad dia tidak suka nikmat itu ada pada orang lain dan dia ingin nikmat itu hilang meskipun tidak berpindah kepada kita ya. Jadi ini adalah hasad yang model ketiga. Dia tidak suka tapi ingin nikmat itu hilang meskipun nggak pindah kepada kita. Misalnya ya, saudara kita memiliki HP atau memiliki kendaraan yang bagus ya, kemudian dia saking hasadnya ya kepada saudara kita ini, pengen wah semoga dengan motornya itu dia kecelakaan dan motornya rusak meskipun nggak berpindah kepada kita. HP yang bagus, teman kita punya HP yang bagus, menginginkan semoga HP-nya kecemplung air kemudian nggak bisa dipakai lagi.
meskipun tidak berpindah kepada kita, tetapi dia ingin nikmat itu hilang dari saudara kita. Ini adalah hasad model yang ketiga. Jadi anak-anak, hasad yang haram itu tadi ada 3 ya. Yang pertama, hasad yang dia tidak suka saja melihat kenikmatan itu ada pada orang lain. Yang kedua, ingin kenikmatan itu hilang dan berpindah kepada kita. Kemudian yang ketiga, tidak suka dengan nikmat orang lain dan ingin nikmatnya itu hilang meskipun tidak harus berpindah kepada kita. Nah, dari 3 ini yang paling parah mana? Yang paling parah adalah hasad yang ketiga, yaitu hasad supaya nikmat itu hilang meskipun tidak berpindah kepada kita. Karena inilah hasad yang dimiliki oleh iblis, laknatullah alaihi, yang mana mereka pada masa-masa Nabi Adam, dia juga hasad kepada Nabi Adam. Nabi Adam dia diciptakan dari tanah, kemudian Nabi Adam diberi ilmu oleh Allah, bisa menyebutkan benda-benda. Kemudian yang lain, malaikat dan yang lainnya disuruh untuk bersujud, tapi iblis ini tidak mau, sehingga dia hasad ya. Dia hasad dengan ingin bahwasanya Nabi Adam dan keturunannya ini masuk ke mana? Ke neraka jahanam bersama dia. Ini adalah hasad. Meskipun kenikmatan Nabi Adam tidak dipindah kepada dia, tapi dia ingin bahwa Nabi Adam dan keturunannya ini masuk ke neraka. Ya, anak-anakku sekalian, ini adalah macam-macam hasad yang dilarang. Yang kedua adalah hasad yang diperbolehkan. Hasad yang diperbolehkan ini ghithah, namanya ghithah, bukan hasad ya anak-anak. Ghithah itu boleh, yaitu dengan rasa, yaitu yang pertama tentang dunia, yang kedua tentang akhirat ya. Yang pertama, ghithah tentang dunia adalah teman kita memiliki nikmat, kita ingin memiliki nikmat seperti dia tanpa menginginkan nikmat itu hilang dari dia. Nah, misalnya teman kita memiliki HP baru ya, HP yang lebih bagus, lebih canggih. Kita ingin punya seperti itu, tetapi kita tidak ingin nikmat itu hilang dari dia. Ini boleh ya, karena seperti yang di awal tadi, bahwa hasad ini adalah sifat dasar manusia. Hasadnya santri ya kepada santri, hasadnya pedagang ya bersama para pedagang, hasadnya sopir-sopir pada sopir ya. Toko misalnya, bangun toko yang satu laris, yang sampingnya nggak laris, ini bisa menjadi timbul rasa perasaan itu, tapi harus kita lawan supaya ini tidak menjadi dosa. Jadi anak-anak sekalian, kembali bahwa hasad tadi ya, ghithah yang pertama tentang dunia ini tidak mengapa. Teman kita memiliki nilai yang bagus, kita tidak ingin nilainya dia anjlok, tapi kita ingin nilainya bagus seperti dia tanpa menginginkan dia juga nilainya buruk. Ini boleh. Ini tapi masalah dunia. Ahsan lebih baik kalau memang ini bisa dihindari, tapi tidak mengapa kalau ada, tidak dosa. Kemudian hasad yang hasad al-ghithah yang kedua tentang akhirat ini dianjurkan, yaitu 2 hal. Yang pertama, orang yang dia memiliki ilmu kemudian dia mengajarkannya, ini kita boleh iri atau ingin seperti dia, tanpa ada keinginan untuk dia hilang kenikmatannya itu. Kemudian yang kedua adalah orang yang memiliki harta banyak kemudian disedekahkan, itu termasuk ghithah atau hasad, mirip hasad yang diperbolehkan. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ternyata teman kita dikirimi uang saku di pesantren itu banyak-banyak, tapi dia sering sedekah ya, sering berikan kepada teman-temannya, ini termasuk ghithah. Kita ingin seperti itu misalnya ya, ini juga boleh karena disedekahkan. Saudara kita di rumah ya, tetangga kita, dia banyak bangun masjid ya, dia memiliki harta yang banyak, kita ingin seperti itu boleh ya, ingin sedekahnya ya, bukan hanya ingin hartanya saja. Ini diperkenankan. Anak-anakku sekalian, ini adalah pembahasan tentang hasad ya. La tahasadu, jangan kalian saling hasad, karena hasad ini nanti akan merusak
yaitu ukhuwah Islamiyah. Baru ini anak-anak di pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau karena keterbatasan waktu pembahasannya, kita cukupkan sekian dulu. Kita lanjutkan yang akan datang. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.